Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu sebuah kisah yang diambil dari Kaskus dari tulisannya Mak Gendis, yaitu sebuah kisah yang berjudul Gendis. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Sinar mentari mengintip menembus tirai jendela kamar hotel yang tidak tertutup sempurna. Aku membuka mata saat sinarnya menggelitik kelopak mataku. Aku mengusap kedua mata dengan tanganku sambil menguap. Tubuhku masih terasa letih dan mataku masih ingin terus terpejam. Aku melirik ke samping. Putriku masih terlelap. Begitu juga suamiku. Ia masih terbuai dalam mimpinya. Aku bersyukur. Setelah peristiwa yang menimpaku semalam, aku dan putriku masih bisa tertidur pulas tanpa ada gangguan sama sekali. Kupikir di penghujung malam akan terjadi uji nyali buat anakku. Namun ternyata perkiraanku salah. Sampai hari menjelang pagi, Gendis tetap tidur dengan nyenyak. Bunyi dering telepon mengagetkanku yang sedang mengamati wajah damai putriku. Ibu Dwi, gumamku sambil menatap nama yang tertera di layar ponsel. Aku segera mengangkat ponsel agar nada deringnya tidak membangunkan anakku. Iya mah, sahutku malas-malasan. Buruan bangun, sudah pagi, ayo sarapan terus berangkat lagi. Suara Ibu Dwi yang bawel terngiang-ngiang di telinga. Baik mah, tapi Imah bangunin Mas dan Gendis dulu, nanti kita langsung ketemu di restoran saja. Ya sudah, buruan, bentaknya sambil mengakhiri panggilan. Dengan tidak bersemangat, aku segera membangunkan suami dan putriku agar segera membersihkan tubuh mereka dan segera sarapan di restoran. Setelah menyegarkan tubuh dengan air hangat, kami bergegas menuju ke restoran yang terletak di dekat lobi hotel. Jangan sampai Ibu Dwi menunggu terlalu lama. Bisa-bisa aku kena semprot lagi oleh bibirnya yang tipis dan ucapannya yang tajam seperti silet. Pagi ini suasana di hotel masih tampak seperti kemarin malam, sepi. Padahal kalau di hotel lain, jam breakfast akan dipenuhi tamu yang lalu lalang, bersiap mengisi perut mereka. Namun saat ini, tidak ada satupun tamu yang berpapasan denganku. Memasuki lobi, ujung mataku melihat keluarga Dwi sudah berada di restoran dan menyantap sarapan mereka dengan lahap. Ada pemandangan aneh yang tertangkap netraku. Di restoran hanya terdapat keluargaku. Lantas di mana tamu yang lain? Bukannya pihak hotel bilang kalau semua kamar penuh. Tante melihat dan melambaikan tangan ke arahku dengan tujuan agar kami duduk semeja dengan mereka. Aku pun segera berjalan menghampiri meja dan mengambil kursi di sebelah Dwi sambil memangku putriku. Sedangkan Mas langsung mengambilkan sarapan untuk aku dan dirinya. Baru saja aku mendudukkan tubuhku di kursi resto. Dengan mulut penuh makanan, Dwi langsung bercerita dengan penuh semangat 45. Mbak, untung saja kita cuma menginap semalam di sini, ujarnya dengan wajah tegang. Memangnya kenapa, Wi? Tanyaku sambil melirik ke arahnya. Tahu nggak, Mbak, semalam itu sekitar pukul 1 malam, terdengar suara tokek kenceng banget, aku sampai nggak bisa tidur. Masa sih di hotel ada suara tokek? Serius, Mbak, kalau nggak percaya, tanya saja Ibu. Dengan malas aku melirik ke arah Ibu Dwi yang sedang meminum jus jeruk. Memangnya benar mah, semalam di kamar Mama terdengar suara tokek? Heeh. Ibu Dwi mengedipkan kedua matanya sambil memakan nasi goreng yang tersaji di hadapannya. Bukan cuma tokek yang Mama dengar, tapi ada juga suara ciapan anak ayam sekitar pukul 2 malam. Ujar Ibu Dwi dengan suara setengah berbisik. Serius mah, ada suara anak ayam juga? Aku mendelik keheranan.
Sebenarnya mulutku juga gatal ingin bercerita tentang peristiwa yang aku alami. Namun aku terus menutup bibirku rapat-rapat. Aku tidak mau kalau keluarga Dwi dan Mas malah menyalahkanku dan bilang kalau aku halu. Suara anak ayam di hotel. Memangnya di belakang hotel ada yang melihara ayam? Tanyaku berusaha memastikan cerita Ibu Dwi. Tadi sih Om sempat bertanya ke office boy, namun kata mereka di belakang hotel tidak ada peternakan ayam sama sekali. Sahut Ibu Dwi dengan mimik wajah serius. Mama merasa ada yang aneh tidak dengan hotel ini, pancingku. Aneh bagaimana? Sahut tante. Katanya semua kamar full, tapi kenapa hanya keluarga kita saja yang sarapan? Bu, Ibu, Mbak Ima, sudah ceritanya, stop. Jerit Dwi sambil menutup kedua telinganya. Uwi, top, pakai gendis menirukan ucapan dan sikap Dwi. Bocah, resek. Mata Dwi mendelik ke arah putriku yang sedang asik mengunyah kentang goreng kesukaannya. Sudah, jangan diteruskan lagi ceritanya, pinta ayah Dwi. Mata Ibu Dwi berpendar mengamati restoran yang tampak sepi. Sepertinya beliau mulai menyadari keanehan yang terjadi. Semalam gendis aman-aman saja kan? Dia tidak menangis dan menjerit. Ayah Dwi berusaha mengalihkan perhatian. Alhamdulillah semalam aman saja Om. Kita semua bisa tidur nyenyak ya Mas. Aku mengerlingkan mata ke arah suamiku. Jawab suamiku singkat. Gendisnya sih nyenyak Om, cuma gak tahu tuh Imah. Sehabis mengantar Dwi, wajah Imah bias banget seperti mayat hidup. Sudah ditanya kenapa, tapi Imahnya tidak mau menjawab. Ayah Dwi menghentikan sarapannya. Ia memandang wajahku penuh tanda tanya. Apa betul yang barusan Mas Dede ucapkan, kalau semalam kamu tampak seperti orang ketakutan? Ujarnya meminta penjelasan. Bener kok Om, Imah tidak apa-apa. Mungkin semalam wajah Imah itu pucat karena kelelahan. Sahutku berusaha untuk menutupi kenyataan yang sebenarnya. Dwi menendang kakiku dengan kuat dari bawah kolong meja. Matanya melotot ke arahku. Tampaknya ia paham kalau semalam aku mengalami peristiwa yang menegangkan. Jangan bohong sama aku Mbak. Pasti kamu semalam juga dikasih penampakan, ya kan? Bisiknya ke telingaku. Aku terdiam dan meneruskan sarapanku. Percuma juga kalau bercerita sama Dwi. Bukannya memberi solusi, sepupuku ini pasti langsung heboh menjerit-jerit ketakutan. Kalau makan, jangan sambil bisik-bisik, bentak Ibu Dwi. Dengan bibir cemberut, Dwi melanjutkan sarapannya. Tampaknya ia belum puas jika belum mendengar ceritaku. Oh iya Mas Dedi, habis dari sini kita akan melanjutkan perjalanan kemana lagi? Kalau diizinkan sih, Dedi ingin nyekar sebentar ke makam Bapak. Kebetulan nanti kita akan melewati kota P. Bagaimana menurut Om dan Tante? Ya sudah, tidak apa-apa. Mumpung satu jurusan ini, kan malah bagus bisa nyekar ke makam orang tua. Timpal Tante sambil menyunggingkan senyum. Sudah yuk, makanya buruan, biar tidak kesorean di jalan, ajak Tante dengan tidak sabaran. Aku segera menghabiskan sisa sarapan yang lumayan lezat. Setelah selesai breakfast, kami segera kembali ke kamar masing-masing, mengemas semua barang-barang dan memasukkannya ke bagasi mobil. Aku melihat sekilas ke arah bangunan hotel. Bulu kuduku serentak berdiri. Aku menerka-nerka, apakah bangunan hotel ini didirikan di atas tanah kuburan? Ataukah pernah terjadi peristiwa pembunuhan di salah satu kamarnya, sehingga mengakibatkan aura di dalam hotel begitu horor dan misterius? Aku segera memalingkan wajah dan masuk ke dalam mobil. Setelah dirasa tidak ada yang ketinggalan, kendaraan mulai melaju pelan meninggalkan area parkir. Dalam hati aku berjanji tidak akan pernah menginjakan kakiku lagi di hotel tersebut. Setelah menempuh perjalanan hampir 3 jam lebih, kendaraan kami akhirnya memasuki kota P. Di pertigaan jalan raya utara, suamiku membelokkan kendaraan ke arah kanan jalan. Hamparan sawah yang masih hijau menyambut kedatangan kami. Suasana pedesaan yang begitu damai dan asri. Om, Tante, kita mampir ke sini sebentar ya. Dedi mau menemui bule dan nyekar ke makam Bapak. Habis itu baru kita cari hotel di sekitar alun-alun kota. Boleh Mas,
sahut Ayah Dwi sambil mengamati pemandangan keluar jendela. Kini kendaraan telah memasuki pekarangan rumah yang begitu luas. Kediaman bule yang telah membesarkan dan merawat suamiku semenjak dari kecil. Kami segera turun dari kendaraan dan langsung disambut oleh bule yang lagi duduk santai di teras. Loh, Dedi, kenapa tidak memberi kabar lebih dulu ke bule kalau kamu mau datang? Bekiknya terkejut. Bule segera menghampiri dan memeluk serta mencium pipi suamiku dan aku. Aku dan Mas dengan hormat segera mencium tangan beliau. Maaf Le, kalau Dedi tidak memberi kabar terlebih dahulu, soalnya mendadak. Oh ya Le, ini Gendis, putri Dedi, dan ini Om, Tante dan sepupu Imah. Walah cucuku toh. Bule segera membelai halus kepala putriku dan menciumi kedua pipinya. Montok dan lucu banget anakmu, Det. Bekik bule sambil mengamati wajah Gendis. Ayo, silakan masuk ke dalam. Dengan ramah bule mempersilahkan kami memasuki kediamannya. Tanpa ragu kami pun segera melangkah memasuki ruang tamu yang cukup besar. Maaf ya, kalau rumahnya sederhana begini, maklum tinggal di kampung. Ayo silakan duduk dan tunggu sebentar, aku buatkan minum dulu. Tutur bule merendah. Sama saja kole, sahut tante. Kami pun langsung duduk di sofa ruang tamu. Putriku yang tidak bisa diam segera berlarian ke halaman depan, diikuti oleh Dwi yang begitu sigap menjaga adiknya. Sambil tersenyum sumringah, bule melangkah menuju dapur. Tidak lama kemudian beliau kembali, seraya membawa teko dan gelas di nampan yang besar. Harum wangi teh melati semerbak memasuki indera penciumanku. Kuhirup dalam-dalam aromanya yang cukup tajam. Ayo diminum, pinta bule ramah. Sudah lama juga aku tidak mencicipi teh buatan bule. Terakhir aku main kemari saat aku sedang hamil besar. Pikirku menerawang sambil menyesap secangkir teh. Setelah berbahasa basi dan memberitahu bule kalau tujuan kami sebenarnya ingin menjenguk beliau sekaligus nyekar ke makam ayah suamiku. Karena takut kesorean, aku, Mas dan Gendis segera pamit menuju ke komplek pemakaman yang letaknya lumayan jauh dari rumah bule. Aku berjalan melewati sungai kecil dan pematang sawah. Rimbunya pohon bambu yang berjejer rapi di sepanjang jalan menuju ke komplek makam juga memanjakan indera penglihatanku. Awalnya aku melarang Gendis untuk ikut nyekar karena aku takut terjadi sesuatu pada putriku. Malum saja, kuburan ayah Mas berada di komplek pemakaman yang suasananya terasa wingit. Namun suamiku bersikeras untuk mengajak Gendis agar nyekar ke makam kakeknya. Lagi-lagi aku harus mengalah dengan keputusan suamiku. Setelah berjalan kaki kurang lebih 30 menit, akhirnya langkah kami mulai memasuki area pemakaman. Gerbang utama berbentuk gapura yang sudah keropos dan berlumut menyambut kedatangan kami. Aroma bunga kamboja menebar harum yang khas. Di sekitar komplek makam memang terdapat banyak pohon kamboja yang tumbuh subur dan berbunga lebat, menambah aura sakral di sekitar area pemakaman. Setelah mengucapkan salam, aku berjalan mengekor di belakang suamiku yang menggendong Gendis. Langkah kakiku mengikuti jalan setapak yang berada di area pemakaman. Beberapa kali kakiku tersandung oleh bebatuan. Tampaknya aku harus berhati-hati karena jalanannya dipenuhi lumut dan begitu licin. Akhirnya aku pun tiba di kuburan orang tua Mas. Makam yang terletak dekat pohon rangon besar dan berada jauh di belakang komplek pemakaman. Tanpa membuang waktu, kami segera berdoa di makam yang begitu terawat dan bersih. Tampaknya bule selalu memperhatikan kebersihan makam kakaknya. Kuperhatikan netra putriku tampak menyisir area pemakaman. Matanya berkali-kali tertumbuk pada pohon besar dan kamboja yang terdapat di samping makam. Bola matanya mengerjap beberapa kali. Sepasang matanya sepintas tampak berkilat tajam. Sesekali terdengar suara cekikikan dari bibirnya yang mungil. Tampaknya ada beberapa makhluk astral yang tengah mengajak putriku bercanda. Setelah selesai berdoa, aku dan suamiku segera bergegas kembali ke rumah bule. Saat melintasi jalan kecil menuju gapura, tiba-tiba putriku menunjuk ke arah keranda mayat
yang tergeletak tidak jauh dari arah gerbang pintu masuk. "Baik, Gendis pulang dulu, hati-hati ya," ucapnya sambil tersenyum manis. Semilir angin membelai wajahku dan membawa aroma bunga kenanga. Aku dan Mas terdiam sejenak. Kami mematung, saling berpandangan. Tanpa dikomando, aku dan suamiku segera melangkah dengan cepat meninggalkan area pemakaman. Sepanjang perjalanan menuju arah pulang, aku terus menunduk dan berjalan secepat mungkin. Aku tidak berani berkata sepatah kata pun. Setelah berjalan cukup jauh, derap langkahku memasuki pekarangan rumah bule. Dengan terengah-engah, aku dan Mas segera beristirahat, meluruskan kaki di teras. Kulihat jam yang melingkar di tangan kiri menunjukkan waktu pukul 4 sore. "Mas, sekarang udah pukul 5. Apa tidak sebaiknya kita segera pamit dan mencari hotel di alun-alun kota? Ima takut kalau kemalaman di jalan, Gendis akan menjerit-jerit ketakutan seperti kemarin malam." "Ya sudah, ayo masuk sebentar dan pamit sama bule," ajak suamiku. Kami mengucapkan salam dan memasuki ruang tamu. Kulihat keluarga Dwi tengah berbincang-bincang dengan bule. "Lek, maaf, sepertinya Dedi harus segera melanjutkan perjalanan kembali," ujar Mas dengan raut wajah merasa bersalah. "Loh, kok cepat sekali? Kenapa tidak menginap di sini saja?" pinta bule tulus. "Nggak bisa, Lek. Kapan-kapan saja Dedi, Ima, dan Gendis menginap di sini lagi ya." Setelah tawar-menawar dengan bule, akhirnya dengan berat hati beliau meluluskan permintaan suamiku. "Bukannya apa-apa, kami tidak bisa menginap di rumah bule karena tidak ada kamar yang kosong. Lagi pula rasanya tidak enak jika harus merepotkan bule dengan keberadaan keluargaku." Kami semua segera berpamitan kepada bule. Beliau mengantar kepergian kami sampai di depan jalan rumahnya. Kendaraan pun segera bergerak menuju ke alun-alun kota untuk mencari tempat bermalam. Gerimis mulai turun membasahi bumi. Perlahan kabut memenuhi jalanan sehingga mengurangi jarak pandang. Suamiku segera menyalakan lampu kabut di jalanan yang begitu sunyi tanpa ada satupun kendaraan yang melintas. "Hati-hati Mas, santai saja, tidak usah ngebut," seru ayah Dwi mengingatkan suamiku. "Iya Om," jawab Mas sambil terus fokus menyetir. Gendis mulai terlelap dalam dekapanku. Aku merapatkan selimut ke tubuhnya, berjaga-jaga agar ia tidak menggigil kedinginan. Suasana di dalam kendaraan terasa hening. Hujan membuat kami semua larut tenggelam ke dalam pikiran masing-masing. Mas, coba jalannya lebih pelan lagi," suara Om memecah kesunyian. "Memangnya kenapa Om?" tanya Mas sambil menurunkan laju kecepatan kendaraan. "Lihat, itu di depan. Sepertinya ada orang sedang mengayuh sepeda," tunjuk Om ke arah jalan raya. Serentak aku dan tante yang duduk di kursi tengah segera melihat ke arah depan. Di tengah kabut yang sedikit memudar, tampaklah sesosok pria berpakaian serba hitam dan memakai topi caping khas petani. Lelaki berbaju gelap itu tampak mengayuh sepeda ontel yang di samping kanan kirinya terdapat 2 keranjang besar terbuat dari rotan. Ia terus menggoes sepedanya, membelah rintik hujan yang semakin lama bertambah deras. Cahaya kilat menyambar menyilaukan dan terdengar suara gemuruh dari guntur di angkasa. Hujan turun semakin lebat, menyapu semua debu di jalanan. Lelaki setengah baya itu tampaknya tidak memperdulikan air yang turun dari langit dan membasahi tubuhnya. Ia mengayuh sepeda tuanya dengan berhati-hati tanpa menoleh sedikit pun ke arah kami. Tampaknya pria itu terlalu fokus mengendarai sepedanya. Atau mungkin ia takut jika kendaraan beroda 2-nya tergelincir dan mengakibatkan rerumputan yang sudah ia kumpulkan dengan susah payah harus berhamburan ke tepi jalan atau jatuh ke pematang sawah. Mendekati sebuah jembatan yang konon terkenal dengan hal-hal mistisnya, kabut mulai turun dengan lebat. Semakin menutupi jarak pandang, tubuh pria itu pun ikut terselubung dan terendam dalam kabut tebal. "Mas Dedi, tolong tetap arahkan lampu sorot ke arah pengendara sepeda. Kasihan kalau beliau sampai tidak bisa melihat jalanan yang tertutup oleh kabut," pinta ayah Dwi Ibah. "Baik Om,"
Suamiku dengan sigap terus menyorotkan lampu kabut ke arah pengendara sepeda, agar beliau bisa dengan leluasa melihat jalanan di depannya. Kenapa tiba-tiba hawanya berubah menjadi tidak enak ya? Ibu Dwi bergumam pada dirinya sendiri, seraya memeluk tubuhnya yang seperti orang menggigil kedinginan. Kenapa badan mama sekarang jadi merinding begini? Ujar tante sambil celingukan melihat ke arah kanan dan kiri. Us, di tempat seperti ini jangan berbicara sembarangan, sahut ayah Dwi dan mimik wajah tidak suka. Sebenarnya dalam hatiku juga mengamini ucapan ibu Dwi. Entah mengapa, perasaanku mulai diliputi rasa tidak tenang dan was-was. Aku menengok ke arah jendela, gelap, tidak terlihat apapun. Semakin lebat curah hujan yang turun, semakin banyak kabut yang terbentuk, membuat semuanya tampak gelap gulita, bagaikan sebuah jagat raya tanpa ada makhluk hidup yang menghuninya. Aku menengok ke kursi bagian belakang. Kulihat Dwi sedang tertidur lelap sambil memeluk handphonenya. Aku menghela nafas halus. Perjalanan ini mulai terasa begitu menakutkan dan membosankan. Om, Pak Mas tertahan, membuyarkan lamunanku. Kenapa Mas Dedi? Kok pakai teriak-teriak segala? Tanya ayah Dwi sambil menatap lekat wajah suamiku. Lihat Om, pengemudi sepeda itu menghilang. Suara suamiku tercekat. Ayah Dwi, aku dan tante segera mengalihkan pandangan ke arah depan jalan raya. Saat itu kami semua benar-benar tidak dapat menemui sosok pengemudi sepeda. Tubuhnya menghilang, raib bagaikan ditelan bumi. Kemana sosoknya pergi? Desis Om lirih. Iya Pak, kemana perginya orang itu? Sahut Ibu Dwi sambil mengedarkan pandangan keluar jendela, berusaha mencari sosok pengayuh sepeda. Saat ini kita berada di atas jembatan yang letaknya sangat tinggi. Tidak ada jalan setapak menuju ke arah bawah sungai. Dan di dekat sini tidak terdapat rumah penduduk sama sekali Om. Dedi hafal sekali dengan tempat ini. Suamiku memberi penjelasan dengan suara bergetar. Apa mungkin pengemudi sepeda itu jatuh ke bawah jembatan? Tanya tante dengan raut wajah kebingungan. Enggak mungkin kalau bapak itu jatuh ke bawah jembatan. Jelas-jelas dari tadi Dedi melihat sosoknya yang masih terus mengayuh sepeda, dan lampu mobil terus menyorot ke arahnya. Bantah suamiku sambil melirik sekilas ke arahku. Terus bagaimana penjelasan yang masuk akal karena menghilangnya orang tersebut? Tidak mungkin kan kalau ia raib ditelan kabut? Cecar Ibu Dwi berusaha menggunakan akal sehat. Nah, maka dari itu entah, Dedi juga bingung. Tiba-tiba saja sosok pria baju hitam beserta sepedanya menghilang begitu saja dari pandangan Dedi. Sudah, jangan dipikirkan. Mungkin saja sekarang di sekitar jembatan sudah ada jalan setapak untuk turun, dan bapak itu sekarang sedang dalam perjalanan pulang ke rumahnya. Ayo semua berdoa dalam hati, dan untuk Mas Dedi, tolong bawa kendaraannya lebih berhati-hati lagi. Ayah Dwi memberi instruksi kepada kami semua. Tanpa menunggu lama, aku segera berdoa dalam hati sambil mendekap erat putriku yang masih tertidur lelap. Aneh, kemana perginya sosok tersebut? Tanyaku dalam hati. Aku yang beberapa kali pernah mengunjungi daerah ini paham betul dengan yang dimaksud suamiku. Jembatan ini begitu terkenal dengan keangkerannya. Di bawahnya hanya terdapat sebuah sungai yang arusnya begitu deras dan sering meminta korban nyawa manusia. Jadi tidak ada satupun warga yang berani membangun rumah di wilayah ini. Suasana dalam kendaraan seketika menjadi hening. Semua orang berusaha untuk tetap tenang, walau aku mengetahui bahwa kami semua dihantui rasa panik dan bertanya-tanya kemana perginya sosok pria berbaju hitam. Aku merasa lega karena Dwi tidak terbangun dan mendengar percakapan kami. Seandainya ia sempat menguping tentang yang barusan terjadi, niscaya ia akan berteriak histeris dan membuat semua orang semakin panik. Lihat, siapa itu yang berada di tepi jembatan? Teriak suamiku sambil menunjuk ke sisi samping jembatan. Bagai kerbau yang dicocok hidungnya, mata kami semua langsung tertuju ke arah yang suamiku tunjukkan. Di bawah guyuran hujan, samar-samar kami semua melihat sosok pria berbaju hitam yang dari tadi kami cari.
Lelaki itu tampak berdiri tegak di sisi pagar jembatan tanpa ditemani sepeda tuanya. Entah kemana perginya sepeda yang dari tadi setia menemaninya berjalan di antara rintik hujan. Separuh wajahnya tidak terlihat jelas, tertutup caping yang terbuat dari anyaman bambu. Namun, bisa kulihat garis kerutan yang membalut tegas mukanya yang sudah tidak lagi muda. Kini ia berdiri tepat menatap ke arah kami. Wajahnya kaku, garis bibirnya melengkung membuat bulan sabit. Aku bergidik ngeri. Di mataku senyumnya terlihat seperti seringai yang menyeramkan dan mendirikan bulu kuduk. Lelaki itu menunduk seolah-olah mengucapkan terima kasih dan mengucapkan selamat jalan. Perlahan ia pun menghilang dari pandangan. Aku menelan ludah di tengah rasa takut yang melanda diriku. Ibu Dwi menjadi histeris dan ayah Dwi mulai meneriakkan kalimat astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, pekiknya berulang-ulang. Kami semua dilanda ketakutan dan khawatir. Takut kalau sesosok wujud manusia itu akan mencelakakan kami semua. Alhamdulillah, Allah masih melindungi keluargaku. Sepertinya makhluk itu hanya ingin menunjukkan wujud dan eksistensinya kepada kami semua. Kami terdiam membeku, mematung, tidak bergerak, dan tidak bersuara memikirkan peristiwa tidak masuk akal yang baru saja terjadi di hadapan kami. Pak, suara tante memecah kesunyian. Diam, jangan bicara sepatah kata pun. Terus berdoa dalam hati. Anggap saja tidak pernah terjadi apa-apa. Potong ayah Dwi. Sepertinya beliau paham dengan apa yang akan istrinya katakan. Tante beringsut ketakutan ke arahku. Dengan tubuh bergetar, ia mendekap bantal erat-erat ke dalam pelukannya. Wajahnya yang cantik terlihat pucat. Sedangkan ayah Dwi dan suamiku tetap terlihat tenang dan fokus menatap ke arah depan jalanan. Seiring berjalannya waktu, gerimis perlahan memudar dan kabut yang sempat menutupi jalan ikut menghilang. Kendaraan kami sudah berjalan jauh, meninggalkan desa tempat kediaman bule. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.